عشاق جمال النبي سيدنا النبي فيهم سر الهدى والرضا سر. Rekaman apa aja? Yang ini apa itu? Cek. Sehat Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat jawab salamnya. Kalau kata orang kedoya mah buah durian, si buah durian enaknya dibikin cepedak ya Bu ya. Kedengeran sih kedengeran jawab salamnya tapi kurang yang kompak, yang semangat. Mudah-mudahan yang jawab salam saya hidupnya berkah, amin. Rezekinya melimpah, tahun depan bisa ke Mekah, pulang dari Mekah ke beli rumah megah, di dalam bagasi ada BMW warna merah, punya mantu anak Pak Lurah, punya keluarga sakinah mawadah warahmah, punya cucu soleh soleha. Mudah-mudahan rajin dalam bersedekah, insya Allah kita dalam keadaan husnul, amin ya robbal. Jawab yang keras, yang semangat, yang kompak, tanda yakni menghidupkan sunnahnya baginda Rasul. Saya jelasin dulu tentang salam nih. Abdullah salam salah satu tiga keutamaan daripada mengucapkan dan menjawab salam. Al-awalu, yang pertama. Yang pertama, salamatan fid din wal akhirah fi kalamihi. Assalamualaikum. Yang pertama kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat di dalam kalimat Assalamualaikum wasani bi rahmatillah. Yang kedua kita mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala fi kalamihi wa rahmatullah, di dalam kalimat wa rahmatullah. Wasalisu bil barakah, yang ketiga kita dapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala fi kalamihi wa barakatuh, di dalam kalimat wa barakatuh. Tiga keutamaannya Bu. Makanya kalau nggak jawab dan nggak mengucapin salam rugi, nggak dapat tiga keutamaan dinukil di dalam kitab Duratun Nasihin. Kalau yang punya silakan lihat bab salam. Jamaah yang dirahmati Allah, jawab yang keras, yang semangat, biar kita dapat tiga keutamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan gitu enak. Pokoknya yang jawabnya paling kencang berkatnya paling banyak. Alhamdulillah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai ta'lim, mari kita isi dengan sholawat. Mudah-mudahan kampung kita, keluarga kita, rumah tangga kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang baca salawat satu kali aja, maka dia akan mendapatkan 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kampung kita, Allah jaga rumah tangga kita, Allah jaga semua tentang kehidupan kita daripada segala bala bencana. Amin ya robbal. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli, sama-sama, alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Yang kencang, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekali lagi yang keras, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma bis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin ifsar dhalimin la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillah Muhammad. Cicing wae, tong cicing wae atuh dijawab dengan Allahumma sholli wa sallim. Jawab ya. Karena kalau enggak jawab daripada ucapan baginda Rasul, apa kata baginda Rasul, orang yang bahil. Apa itu bahil? Pelit. Enggak boleh kita kalau enggak dengar baginda Rasul disebut diam aja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad. Rasulillahi Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cicing bae, eueuh. Dijawab atuh Bu, jawab dengan kalimat Allah, jangan diem-diem bae menang bae. Ngomong apa? Ngomong Allah. Ini bahasa Bekasi nih, ya. Jangan diem-diem baik, ya. Boleh dalam hati, boleh dilafalkan dengan kalimat Allah. Jawab dengan kalimat Allah. Kenapa sih Ustadz kalau kita dengar ayat Allah kudu baca, kudu jawab kalimat Allah? Tanda mengesahkan, mengitikadkan, meyakinkan, membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi
Wa qala Allah ta'ala kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mautu jisru yusallu al-habibu illal habib. Sadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambil khususnya saya sangat hormati sahibul musibah, keluarga besar daripada Bapak Nur Effendi dan juga Bapak Haji Iqbal beserta keluarga semua yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para ustadz, para ustazah, guru-guru saya, juga para orang tua saya yang di hadapan dan kanan kiri saya, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita tentang kematian kita saat ini sedang membacakan doa, mengirimkan doa yang ke-7 hari wafatnya, yakni Ibu Rupiah binti Paji yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala 7 hari yang lalu. Kenapa sih Ustadz kalau orang meninggal kudu ditahlilin? Ada yang namanya 3 harian, Bu. Ada juga yang disebut 7 harian. Ada juga yang disebut 40 harian. Ada juga yang disebut 1. Kenapa sih Ustadz? Kalau kita bicara tentang 40 hari, 1 tahun kematian, tentu kita identik dengan yang namanya kematian. Orang mati ada 2 pertanyaan nih di dalam hidup ini. Mawal awalu, apa yang pertama pertanyaannya? Ma yuhil insan, untuk apa manusia dihidupkan? Oh, Bu, untuk apa sih kita dihidupin? Terus yang kedua, ma khalaqtul insan, untuk apa manusia diciptakan? 2 pertanyaan kalau kita tentang ingat yang namanya kematian. 2 hal pertanyaan dilontarkan kepada diri kita. Yang pertama, untuk apa manusia dihidupkan? Yang kedua, untuk apa manusia diciptakan? Yang pertama kita jawab, ma yuhyil insan, untuk apa manusia dihidupkan? Allah jawab langsung di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ayo, jangan cicing wae, kata orang ini Banten mah, ya. Jangan diem-diem baik kalau kata orang Bekasi mah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, mengapa engkau ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal engkau awalnya mati. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Tsumma yumitukum, lalu Allah matikan kamu. Tsumma yuhyikum, lalu Allah hidupkan kamu lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kita semua kembali kepada Allah. Tuh, manusia awalnya mati. Jadi pertanyaannya adalah untuk apa manusia dihidupkan? Jawabannya adalah untuk dimatikan. Ketika manusia nih Bu di alam ruh, ini belum ada jasad kita nih. Masih di alam ruh, alam zuriat, yakni alam penciptaan ruh. Itu Allah ciptaan ruh dalam keadaan mati, gak bisa bergerak tuh ruh. Lalu Allah hidupkan ruh tersebut sehingga ruh dapat bergerak dengan baik. Lalu Allah hidupkan ruh tersebut bisa bergerak, dibentuk jasad manusia di dalam kandungan sang ibu.
Ya. Ada yang namanya 7 bulanan, mengok kanan, benjol kiri, benjol depan. Ya, ibu-ibu yang ngerasain, bapak-bapak mah enggak. Ya. Makanya kita kudu sayang sama ibu. Ya, masih ada, enggak ada, doain terus, jangan putus. Ketika Allah bentuk jasad kita 9 bulan lamanya, ditiupin tuh ruh tuh ke jasad jang janin. Bergerak tuh janin. Begitu lahir, oa, ada yang hidup, ada yang mati. Nah kita yang hidup nih bersyukur sama Allah. Kenapa Ustaz? Masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sia-siain hidup kita. Usia ibarat batu es, Bu. Bu, batu es tahu, Bu? Tahu, Bu, batu es ya? Biasa makan cendol, nggak tahu, kelewatan banget deh Ya. Usia umur seperti batu es, dipakai nggak dipakai akan tetap mencair. Begitupun usia kita, umur kita dipakai buat ibadah, nggak dipakai buat ibadah, dipakai buat maksiat, maka usia semakin lama semakin bertambah. Makanya kalau dari sekarang kita nggak ibadah kepada Allah rugi, nggak banyak berbuat baik rugi. Karena mati nggak ada yang tahu. Sampai tahu kita kumpul di sini, ya. Entar pulang sore ngelihat bendera kuning. Siapa itu yang meninggal? Kang Beca. Ya, jangan kita, mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Sehat walafiat. 1000 tahun lagi, Bu aja sama enggak? 1000 tahun lagi. Udah zaman apa tuh? Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, makanya kita perbanyak ibadah ya. Ada majelis taklim, Bu, datengin. Jangan males. Ada majelis taklim, Bu ibu udah panggilin, Bu, Ibu pengajian, yuk datang. Jangan males kita ke majelis taklim. Langkah kita dihitung sama Allah. Kalau kita ke majelis taklim, duduk aja sambil merem nyender dapat pahala. Dapat 10 keberkahan dari Allah, cuma nyender doang. Doang. Ya, nyender doang udah dapat pahala deh tuh. Ya, makanya perbanyak ibadah. Kan ada lagunya tuh Uje tuh. Ya, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak ibadah, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau nggak beramal, apa gunanya? Nih mas, saya rubah nih karangan saya nih mas. Kalau sembahyang mas semua udah pada sholat ya nggak? Sholat iya, ngaji kagak ya, PA. Yang ada sholatnya berantakan. Jadi diiringi ibadah dengan ilmu. Afdalul ilmu min amal, yakni keutamaan ilmu daripada amal. Orang ibadah nggak pakai ilmu berantakan nggak? Berantakan. Sholatnya berantakan, sujudnya berantakan, acak-acakan. Maka itulah pentingnya Kenapa ya Ustaz kita diwajibin mencari ilmu? Jelas wajib. Makanya ayat yang pertama turun ke Nabi Muhammad di Gua Hirau adalah surat Al-Alaq yang berbunyi apa artinya? Bacalah, suruh belajar kita, nuntut ilmu, jangan berhenti. Kalau orang hidup kita rajin menuntut ilmu, hidup akan menjadi mudah. Makanya Allah tekankan kepada kita, Nabi tekankan kepada kita wajib menuntut ilmu. Ada majelis datang, jangan sampai nggak datang. Karena ilmu dapat memudahkan kehidupan kita. Ya, udah pasti. Contoh nih saya ceramah. Kalau kagak pakai mic, kira-kira yang belakang kedengeran nggak? Kedengeran nggak yang belakang? Gak kedengeran. Itulah adanya ilmu. Ilmu apa? Sound system. Jadi suara kita kedengeran sampai keluar. Ya. Ajan nggak pakai ilmu, berantakan lagunya. Iya. Lagu ajan ada ilmunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak ngedengernya, enak gak Bu? Enak. Lah kalau ajan lagu dangdut repot. Ya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar ya PA. Udah pengen sholat ribet. Ini yang azan orang PA apa bukan ya kan? Gitu PA aja bu ya orang Bekasi bu bergaulnya sama Ustadz Tile sama Akri. Ya udah jadi ketularan saya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata baginda Rasul. Sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Jangan kita ibadah mah ibadah tapi nggak mau ngajak kebaikan, nggak mau berbuat kebaikan sama masyarakat, salah. Ustadz, apa sih yang mengutamakan hubungan anak kepada orang tuanya yang udah meninggal? Bagaimana kita caranya berbakti? Sedekah. Gak ada lagi udah sedekah. Ya. Kayak keluarga Pak Iqbal bersama Pak Nur Effendi ngasih tuh besek tuh satu orang satu. Ntar pulang dapat besek nih. Yang nggak dapat protes ya. Dapat besek itu jangan dianggap remeh bu. Subhanallah itu pahalanya. Dengan ikhlas keluarganya mengeluarkan rezeki, diniatkan bismillah, pahalanya ya Allah ya Rabb, sambungkan ke orang tuaku yang berada di alam kubur. Nyambung sampai hari kiamat tuh ya. Kadang-kadang orang tahlilan pelit banget ya, iyalah nasi udah nasi basi ya, isinya telur dibelah dua ya. Jangan pelit-pelit sama orang tua mah ya, sama orang tua jangan pelit. Insya Allah kalau kita nggak pelit sama orang tua rezeki berkah, amin. Iya nih teng-tengan nih kasih ke ibu-ibu satu. Itu satu teng-tengan tuh pahalanya luar biasa, jangan dianggap enteng. Nyalur terus ke orang tua tuh, girang itu orang tua kita di alam kubur, tersenyum dia ya. Karena apa? Yang diharapkan dari orang tua kita yang telah meninggal cuma dua, sedekah dan doa. Jangan putus doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Istighfar juga kasih bu. Jangan baca istighfar dewekan baik. Kalau kata orang Bekasi mah, Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sendirian. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal mu'minina ajak orang tua kita istighfarin juga ya. Jangan dewekan baik istighfar habis sholat baca astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Oh, istighfar buat orang tua kita. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal mu'minina wal ajak ya orang tua kita istighfarin. Jangan dewekan baik istighfar habis sholat dewekan baik orang tuanya nggak diistighfarin. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ma khalaqtul insan, untuk apa diciptakannya manusia? Paling udah tahu jawabannya nih. Ya, jawabannya apa? Yaitu semata-mata untuk ibadah. Apa ayatnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Tuh kata Allah, ibadah udah. Ya. Gak usah mikirin yang macem-macem dah. Udah kita ibadah aja istiqomah. Ya. Yang pertama saya kasih amalan ketika kita bangun tidur banyakin istighfar bu setiap hari. Istighfar setiap hari. Gak usah ngamalin yang macem-macem. Yang diperintahin sama Nabi aja 3. Yang pertama baca istighfar. Karena apa? Kita baca istighfar kita manusia hilaf. Manusia lemah. Banyak dosa. Banyak salah istighfar. Nabi aja 80 sampai 100 ya bu. Nabi yang nggak ada dosanya 100 sampai 80 setiap hari. Lah kita dosa sabrek-abrek. Bawa gerobak juga nggak muat nanggung dosa kita tuh. Ya. Yang kedua baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah baca sebanyaknya. Yang ketiga salawat. Kenapa sih Ustaz salawat? Karena nanti di yaumul kiamah yang bisa nolong kita cuman Nabi. Yang cuman bisa nolong kita cuman Nabi. Yang bisa ngasih syafaat cuman Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum salatan. Manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah mereka yang banyak baca sholawat. Makanya kalau ente rajin ibadah nggak sholawat mah nol. Ya, karena sholawat adalah amalan yang paling utama. Kenapa saya bilang yang paling utama? Allah perintahin kita sholat. Allah sholat gak? Allah sholat kagak? Kagak. Allah perintahin kita puasa. Allah puasa gak? Kagak. Allah perintahin kita pergi haji, sedekah dan sebagainya. Tapi Allah gak pernah ngelakuin. Tapi amalan sholawat sebelum memerintahkan kita, Allah lebih dahulu baca. Innallaha wa malaikatahu yusallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah beserta malaikat bersolawat. Baru suruh kita ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau. Jadi Allah yang lebih utama. Makanya solawat, amalan solawat itu yang paling afdol. Makanya jangan lepas dari batas salawat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena usia kita nggak tahu kapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kita hidup di alam dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Ada di surat Yasin tadi itu. Qala Allah taala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya akulah yang menghidupkan kamu dari kematian. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan akan aku catat apa-apa yang kamu kerjakan di alam dunia ini, dirangkum di dalam suatu buku catatan, diletakkan di Lauhil Mahfuz. Dipertanggungjawabin, Bu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sehari-hari dicatat sama Allah dan akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul kiamah. Si Fulan binti si Fulan maju ke depan. Nah, lo lagi di dunia belum bayar utang sama warung. Ada catatannya. Ya, tapi di sini mah alhamdulillah nggak ada yang punya ya. Amin. Amin. Iya, insya Allah kebayar semua utangnya. Tapi udah kebayar, besok jangan utang lagi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, itulah dua hal yang harus kita ingat tentang kematian. Yang pertama, untuk apa kita dihidupkan? Jawabannya untuk dimatikan oleh Allah. Persiapkan sebelum kita dimatikan oleh Allah. Yang kedua, yakni adalah untuk apa manusia diciptakan semata-mata, yakni untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua hal yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena waktu juga udah sore ya. Mungkin ibu-ibu juga udah lelah ibu ya. Aturan tidur siang jadi ibadah. Amin ya robbal. Daripada tidur mulu mending ibadah. Langkahnya itu dihitung dari rumah. Tek. Apalagi saya tadi sampai kehujanan. Begitu sampai sini terang. Di jalan hujan. Alhamdulillah. Berkat daripada wasilah Bapak Nur, kita doakan juga Bapak Nur Effendi, rekan kerja saya, kita doakan beliau juga selalu panjang umur, amin. Juga Pak Iqbal kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, dan dijadikan orang-orang hamba-hamba Allah yang taat di dalam ibadah, istiqomah di dalam ibadah. Semoga kita semua masuk dalam keadaan husnul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah dengan niat hati yang khusyuk.
Satukan hati, lisan dan pikiran kita ke Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil baca istighfar sama-sama. Nanti saya yang membaca doa, ibu-ibu baca istighfar semua ya. Mulutnya jangan ada yang diem. Baca semua biar orang tua kita, nyak kita, engkong kita semua Allah ampunin dosa-dosanya. Amin. Wabil khusus almarhum yakni Ibu Rafiah binti Pak Ji, mudah-mudahan juga Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Amin. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran, ketabahan di dalam menjalani musibah ini, dan kita semua ini adalah salah satu nasihat buat kita. Cepat atau lambat, mau tidak mau, maut akan menghampiri kita. Kullu nafsin da'iqatul maut. Yuk sama-sama. Astaghfirullah. Baca semua yang keras yuk. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Sama-sama baca semua. Minal ataya. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal ataya. Baca jangan berhenti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah segala dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah segala kesalahanku ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian kami ya Allah. Terutama kelalaian kami di dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Terutama kelalaian kami di dalam menjaga larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Baik yang masih ada ataupun yang telah tiada ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah tiada ya Allah, jadikanlah alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat kepadamu ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari segala macam bentuk kemaksiatan ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari segala macam bentuk kemaksiatan ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari segala macam bentuk kemaksiatan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah kami dalam menghadapi segala macam urusan duniawi ini ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menghadapi segala macam permasalahan kehidupan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hamba orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah ya Allah. Jauhkan kami daripada sifat-sifat buruk ya Allah. Sifat-sifat dengki, iri, munafik dan sebagainya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Mati membawa iman kepadamu ya Allah. Mati membawa iman kepadamu ya Allah. Mati dengan mengembuskan napas terakhir kami dengan berkalimatkan la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Karim, jadikanlah alam kubur orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Muliakanlah mereka sebagaimana mereka memuliakan kami di saat kami kecil ya Allah. Sayangi orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Sungguh jasa-jasa mereka tak akan bisa terbalaskan ya Allah. Berapa kali mereka membersihkan tubuh kami dalam sehari ya Allah.
Berapa kali orang tua kami membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan kami, ya Allah ya Rabb. Muliakan orang tua kami, ya Allah. Agungkanlah orang tua kami di alam kubur sana, ya Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman ya rahim. Allahumma bihaqil Fatiha wa syiril Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi syafaatil Fatiha. Iftah lana abwal khair, iftah lana abwal khair, iftah lana abwal khair. Allahumma sabitna bil iman, Allahumma sabitna bil Islam, Allahumma sabitna bil tauhid, Allahumma sabitna bil ma'rifat, Allahumma sabitna bil i'tiqam. Allahumma ya Allah maktub lina fi tasyir kulla asyir, wa inna tasyir kulla asyir alaika ya syir ya Allah. Hajatuna ilaika kasyir ya Allah, hajatuna ilaika kasyir ya Allah, hajatuna ilaika kasyir ya Allah. Ilahi anta maksudana wa ridqal matlubana, atina mahabbataka marifataka. La ilaha illallah. Sama-sama 7 kali. La ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Bila kita umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporin Pak Polisi. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.